Halo Sobat Payuni Target, kali ini saya ikut rombongan IASI, yaitu Ikatan Alumni Serviam Indonesia, untuk melakukan ziarah menuju ke Italia bertemakan Pilgrims of Hope 2025, ziarah tahun jubileum, mengunjungi 4 basilika utama serta Napatilas Santa Angela Merici. Saya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Emirates dan transit sebentar di Dubai, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Bandara Kota Roma. Ketika pada tanggal 21 April 2025 pagi, saat pesawat Emirates take off dari Dubai menuju ke Roma, kami di dalam pesawat mendengar kabar bahwa Paus Fransiskus telah wafat. Sudah tiba di Roma. Halo. Hai. Sesampainya di kota Roma, saya dijemput oleh mobil minibus menuju ke Basilika Santo Paulus di luar tembok. Di Basilika ini kami rombongan dari Jakarta yang berjumlah 10 orang bertemu dengan anggota grup ziarah yang sudah datang terlebih dahulu, serta pemandu tur yaitu Bu Tina, serta pastor pembimbing yaitu Pastor Adri. Di Basilika Santo Paulus luar tembok ini, rombongan kami melewati dan memasuki Porta Santa atau pintu suci atau Holy Door yang pertama. Pintu suci ini menggambarkan sejumlah episode dalam kehidupan Kristus dan para rasulnya.
Di Basilika ini rombongan saya melakukan misa pertama setiba di Roma. Setelah selesai mengunjungi Basilika Santo Paulus di luar tembok dan juga mengadakan misa pertama di sana, rombongan kami menuju ke hotel tempat kami menginap dan juga sekalian makan malam bersama. Di Indonesia, Bapak Widayanto. Selamat pagi. Hari ini rombongan saya agendanya cukup padat loh. Kami akan mengunjungi gereja Basilika Santo Petrus, Biara Ursulin di kota Roma, Basilika Santo Yohanes Lateran, serta Basilika Santa Maria Maggiore. Seperti yang kita tahu kan, kota Roma itu dikelilingi oleh tembok ya. Ini ada beberapa pintu masuk dan salah satunya adalah pintu utamanya itu di sebelah kiri kita itu. Pada pagi hari ini, kunjungan pertama rombongan saya adalah ke Basilika Santo Petrus di negara Vatikan. Basilika Santo Petrus merupakan gereja terbesar di dunia berdasarkan ukuran interiornya dan bergaya arsitektur Renaissance. Menurut tradisi Katolik, Basilika Santo Petrus ini merupakan tempat pemakaman Santo Petrus yang merupakan pemimpin di antara para rasul Yesus dan juga uskup Roma atau paus yang pertama. Makam Santo Petrus berada tepat di bawah altar Basilika yang tinggi yang juga dikenal sebagai altar pengakuan. Di Piazza di San Pietro atau lapangan Santo Petrus sudah banyak rombongan-rombongan peziarah dari berbagai negara yang mengantri untuk masuk ke gedung Basilika. Tak ketinggalan juga ada banyak wartawan dan polisi yang berjaga-jaga di sekitar lapangan untuk persiapan peliputan prosesi paus yang akan disemayamkan pada keesokan harinya, hari Rabu tanggal 23 April tahun 2025 di dalam Basilika Santo Petrus. Miserando atque legendo, yang merupakan moto pribadi dari Paus Fransiskus yang mengacu pada penglihatan Yesus di Injil ketika ia memilih seorang pemungut cukai yang dianggap tidak layak untuk menjadi muridnya. Moto ini menekankan pentingnya belas kasih dan pilihan Tuhan bahkan untuk orang-orang yang dianggap tidak layak. Ini adalah refleksi dari kebaikan dan pengampunan Tuhan yang selalu terbuka untuk menerima dan memilih siapa saja. Paus Fransiskus dalam kepausannya telah menggunakan moto ini sebagai
landasan dari gaya kepemimpinan yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Ia dikenal dengan kesederhanaannya, kebersamaannya dengan masyarakat, dan perhatiannya terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Rombongan saya mengikuti barisan para peziarah untuk memasuki pintu suci atau Holy Door atau Porta Santa kedua dengan memanggul salib kayu. Porta Santa atau pintu suci secara tradisional adalah sebuah pintu masuk yang terletak di dalam gereja Basilika Utama Kepausan di Roma. Dan pintu suci ini biasanya ditutup dengan mortar dan semen dari dalam sehingga tidak bisa dibuka. Pintu suci ini dibuka secara seremonial selama tahun yubileum yang ditentukan oleh Paus, agar para peziarah yang masuk melalui pintu tersebut dapat memperoleh indulgensi penuh yang terkait dengan perayaan tahun yubileum yang saleh.
Fransiskus itu banyak juga toko souvenir, tapi ya jangan lama-lama ya Romadri ya. Nanti kalau kita lihat di reels tentang perjalanannya Paus itu kan ada waktu Paus berpelukan dengan Imam Agung Masjid Istiqlal. Kita Indonesia ini sangat disayangi dan diperhatikan oleh Paus. Paus berpulang juga nunggu kita datang, dan kemudian kita juga ditunggu untuk bisa masuk ke Basilika Santo Petrus. Di situ ada 2 gereja kembar. Kalau jalan lurus itu Via del Corso, terus belok ke kiri itu Via Condotti, lanjut lagi Spanish Step, dan itu tempat-tempat bahaya untuk rombongan ini, makanya tidak. Setelah meninggalkan Basilika Santo Petrus, rombongan IASI saya ini, yaitu Ikatan Alumni Serviam Indonesia, yang terdiri dari para alumnus dari Sekolah Santa Ursula, Santa Maria, dan Santa Teresia Jakarta, akan mengunjungi ke rumah induk Ordo Ursulin di kota Roma, Italia, yang bernama Casa Generales Lizia Ursulin di Roma. Biara susteran yang kami kunjungin ini merupakan pusat kegiatan dari suster-suster Ordo Ursulin di seluruh dunia. Ordo Ursulin adalah sebuah kongregasi keagamaan Katolik yang didirikan oleh Santa Angela Merici dari Brescia, Italia pada tahun 1535. Ordo ini dikenal sebagai Ursulin dan berfokus pada pendidikan anak-anak perempuan. Ordo ini mengambil nama dari Santa Ursula, seorang santa Katolik Roma yang sangat dihormati. Ordo Ursulin sudah berada di Indonesia dan telah lama aktif sejak tahun 1856. Serviam adalah semboyan yang dalam bahasa Latin berarti saya mengabdi atau saya melayani, dan semboyan ini merupakan moto yang sangat kuat di berbagai sekolah Ursulin di seluruh dunia yang mewakili komitmen untuk melayani Tuhan dan sesama. Asal-usul semboyan Serviam ini diperkenalkan oleh Ibu Saint Jean Martin, yang merupakan pemimpin umum para suster Ursulin Uni Roma pada tahun 1931. Rombongan kami mengadakan misa bersama di dalam kapel di Biara, lalu dilanjutkan dengan acara makan siang dengan menikmati hidangan yang dimasak sendiri oleh para suster di biara ini. Dan kami juga kedatangan tamu penting, yaitu Duta Besar Indonesia untuk Vatikan, yaitu Bapak Michael Trias Kuncahyono.
Thank you. Thank you. And Mr. Trias is our ambassador, the ambassador of Indonesia for the Holy See. So please. Italiano. Ya, bahasa Italia ya. Terima kasih banyak. Terima kasih suster. Biar terjemahkan suster. Ya. Saya untuk yang kedua kalinya ke sini. Ya, tadi sudah cerita sama suster dan terima kasih banyak Suster Mukti yang telah mengontak saya ya, untuk hadir di sini karena Suster Mukti yang kontak saya mau nggak mau hadir. Meskipun saya bukan siswi, tapi saya hadir, takut saya sama Suster Mukti. Itu Suster Mukti, oh yes, saya langsung kontak istri saya, Suster Mukti yang undang lu. Tolong jangan ada agenda yang lain. Ya. Terima kasih banyak, saya senang bisa bertemu dengan ada Romo Andri sana. Ini Romo yang tugas di Vatikan, bos, lebih bos. Ya, terima kasih banyak dan kita juga begitu banyak alumni. Ya. Kalau saya bilang alumni saya pirat nanti. Salah kalau alumnus itu satu, kalau banyak alumni. Ya, terima kasih banyak dan saya rasa ini kesempatan yang sangat elok menurut saya ya. Karena kita nggak menduga bahwa kemarin Paus wafat, ya, sehingga bisa ibu-ibu dan bapak semuanya, saudara sekalian, Romo Beni, mohon maaf tertinggal. Romo Beni MSC, rumahnya tak jauh dari sini seberang. 5 menit ya, 5 menit dari sini. Ya. Jadi bisa berdua sekalian saran ziarah Porta Santa juga takziah melawan kepada satu bapak yang meninggal kemarin ya. Kami Setelah selesai berkunjung ke Biara Ursulin, perjalanan kami lanjutkan menuju ke Basilika Agung Santo Yohanes Lateral untuk memasuki Porta Santa yang ketiga. Basilika Agung Santo Yohanes Lateral ini merupakan gereja katedralnya kota Roma, di mana basilika ini juga merupakan basilika yang paling tua dan paling teratas dalam urutan nilai pentingnya di antara keempat basilika utama. Oh, udah rame orang ya, susah. Mau videoin ininya loh, rasul-rasul. Yang menjadi daya tarik khas dari basilika ini adalah adanya 12 patung para rasul, yaitu Santo Simon, Santo Bartolomeus, Santo Yakobus anak Alfeus, Santo Yohanes, Santo Andreas, Santo Petrus, Santo Paulus, Santo Yakobus, Santo Thomas, Santo Filipus, Santo Matius, dan Santo Yudas Tadeus.
orang mandi dengan telanjang, orang-orang mandi dengan telanjang, mau menunjukkan bahwa yang mengarang, imajinasi dari pengarang itu mau menggambarkan bagaimana kehidupan nanti di surga, bahwa segalanya akan penuh ketelanjangan, kepolosan, tanpa ada lagi rasa malu. Kita kembali ke zaman di mana Adam dan Hawa belum memakan buah terlarang. Itulah yang menjadi imajinasi pengarang ketika menyusun mosaik batu-batu di belakang itu. Setelah selesai berziarah ke Basilika Santo Yohanes Lateran, lalu kita lanjut mengunjungi Basilika Santa Maria Maggiore. Seperti diketahui bahwa Basilika Santa Maria Maggiore ini merupakan tempat dimakamkannya almarhum Paus Fransiskus pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025. Di Basilika Santa Maria Maggiore ini rombongan saya akan memasuki Porta Santa yang keempat atau yang terakhir. Di dalam basilika ini menyimpan patung, yaitu patung Salus Populi Romani yang sangat dihormati, yang menggambarkan Santa Perawan Maria sebagai kesehatan dan pelindung rakyat Romawi. Setelah berada 2 hari di kota Roma, usailah sudah kegiatan ziarah kami ke 4 Porta Santa yang berada di keempat basilika utama di Vatikan dan Roma. Esok hari rencananya rombongan saya akan berziarah ke kota lain, yaitu ke Assisi. Sampai jumpa.